wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, Bu Leni dan teman-teman semua. Sini kami akan membahas tentang vulkanogeodesi. Next. Kelompok ini berdiri dari ada Faras, Nadia, saya sendiri Amalia. Kemudian ada Naila, Hariswan, Aurora, Rahel, dan ada Tisa. Next. Jadi apa sih itu vulkanogeodesi? Vulkanogeodesi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari deformasi dan perubahan gravitasi yang terjadi pada gunung berapi sebagai respons terhadap aktivitas magmatik. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, vulkanogeodesi sendiri mempelajari tentang deformasi akibat aktivitas magmatik yang sangat penting untuk mitigasi bencana dengan mendeteksi perubahan struktural sebelum erupsi. Teknologi yang ada seperti INSAR dan GNSS berguna untuk meningkatkan akurasi pemantauan, memungkinkan prediksi dan respon yang lebih efektif terhadap aktivitas vulkanik. Berbagai tantangan akan tetap ada dalam interpretasi data geodesi dan pemodelan proses vulkanik. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi, dan ketersediaan data observasi, penelitian di bidang geodesi vulkanik itu harus mampu mengidentifikasi permasalahan utama dalam analisis deformasi serta menetapkan tujuan yang jelas dalam meningkatkan akurasi prediksi aktivitas vulkanik. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan teknologi geodesi itu dapat lebih optimal dalam mendukung mitigasi bencana dan pelindungan masyarakat di sekitar gunung berapi. Nah, oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan menetapkan tujuan yang jelas untuk penelitian di bidang geodesi vulkanik agar dapat memanfaatkan potensi teknologi dan yang ada secara optimal. Next. Ini mulai ya. Baik, jadi mengapa vulkanik geodesi itu penting? Yang pertama ada tiga alasan terkait dengan vulkanik geodesi itu sangat penting. Pertama adalah mendeteksi perubahan struktural sebelum erupsi, di mana teknologi geodesi sendiri itu memungkinkan kita untuk bisa mengamati deformasi tanah sekecil hingga milimeter. Kemudian yang kedua adalah memahami pergerakan magma di dalam gunung berapi, yang dimana dengan data deformasi, para ahli dapat memetakan jalur pergerakan magma dan mengidentifikasi zona-zona yang berpotensi mengalami letusan, sehingga penelitian ini juga membantu dalam memahami proses vulkanik secara ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan sistem peringatan dini untuk masyarakat, yang tujuannya adalah pemantauan geodesi sendiri yang real time, memungkinkan otoritas kebencanaan mengeluarkan peringatan yang lebih akurat dan tepat waktu, sehingga masyarakat bisa dievakuasi lebih awal. Next. Yang selanjutnya yaitu studi kasus pemantauan gunung berapi yang dilakukan pada beberapa gunung berapi, diantaranya yang pertama Gunung St. Helens di Amerika Serikat, eh, dilakukan pemantauan dengan GNSS. Yang kedua Gunung Etna di Italia, dilakukan analisis dan informasi menggunakan INSAR. Yang ketiga Gunung Kilauea di Hawaii, menggunakan kombinasi GNSS dan juga gravitasi 4D. Dan yang keempat Gunung Berdarbunga di Islandia, dilakukan pemantauan dengan tilt mata. Selanjutnya ada tantangan dalam geodesi vulkanik. Yang pertama, akses data yang terbatas. Beberapa gunung berapi
berapi berada di wilayah terpencil atau medan yang sulit dijangkau. Kendala cuaca dan kondisi ekstrim sering juga menghambat pemasangan serta pemeliharaan instrumen pemantauan. Yang kedua, tantangan terkait pemrosesan data yang kompleks. Data deformasi dari GNSS, INSAR, dan metode lainnya membutuhkan analisis mendalam untuk memahami dinamika magma. Lalu interpretasi hasil juga masih memerlukan waktu yang lama karena harus dikombinasikan dengan data geofisika lainnya. Tantangan yang ketiga adalah biaya penelitian yang tinggi. Pemantauan jangka panjang memerlukan teknologi canggih seperti satelit resolusi tinggi, GNSS presisi tinggi, dan sensor gravitasi. Lalu, tidak semua negara memiliki sumber daya finansial dan infrastruktur yang memadai untuk pemantauan vulkanik berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya adalah masa depan vulkanik. Untuk yang selanjutnya adalah yang pertama, ekspansi jaringan pemantauan global, di mana perluasan jaringan GNSS permanen di sekitar gunung berapi dilakukan untuk pemantauan deformasi secara real-time, yaitu peningkatan jumlah stasiun pemantauan darat seperti altimeter, strainmeter, gravimeter, berfungsi untuk mendeteksi perubahan kecil sebelum letusan. Yang kedua adalah penggunaan satelit dengan resolusi tinggi, yang mana hal ini menjadi salah satu inovasi utama dalam volcanogeodesi. Pemanfaatan teknologi INSAR generasi terbaru ini juga memungkinkan untuk mendeteksi deformasi tanah dengan resolusi yang lebih tinggi serta cakupan yang lebih luas. Satelit ini dirancang untuk memberikan data yang lebih sering sehingga pemantauan aktivitas gunung berapi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Selanjutnya, yang ketiga adalah integrasi AI dan machine learning dalam analisis data. Teknologi AI dapat mempercepat analisis deformasi dengan mendeteksi pola perubahan yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Dengan bantuan mesin learning, maka aktivitas vulkanik dapat diprediksi berdasarkan data historis. Integrasi teknologi ini juga memungkinkan pengolahan data dalam jumlah yang besar dengan waktu yang lebih cepat dan akurat, sehingga dapat membantu dalam memantau dan merespon aktivitas vulkanik. Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan, vulkanogeodesi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari deformasi dan perubahan gravitasi yang terjadi pada gunung berapi sebagai respon terhadap aktivitas magnetik. Kemampuan dalam mendeteksi dan memodelkan deformasi gunung berapi mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan metode analisis. Penyebaran jaringan instrumen berbasis darat seperti VVO serta peningkatan teknologi INSAR telah memungkinkan pemantauan yang lebih akurat. Jumlah gunung berapi yang terdeteksi mengalami deformasi meningkat secara signifikan, didukung oleh akses data yang semakin luas dan kemajuan dalam interpretasi serta pemodelan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam geodesi gunung berapi ke depannya, seperti optimalisasi pemanfaatan data, kesinambungan pengumpulan data, perluasan jaringan ilmuwan, serta peningkatan kemampuan dalam mendeteksi tanda awal dan memprediksi letusan. Itu tadi merupakan hasil pemaparan kerja kami. Mungkin salah katanya, mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.